Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ini lagi-lagi nih, kalau Persib meraih hasil positif ya, biasanya saya langsung adrenalinnya meningkat, lalu hormon endorfinnya juga meningkat, melimpah ya. Jadi bawaannya pingin olahraga pagi-pagi itu. Nah kita ngomongin hasil kemarin ya. Jadi hasil kemarin itu bukan sekedar kemenangan, tapi itu kemenangan yang bisa membawa Persib meraih puncak. Dan itu rekor ya. Bayangkan 12 pertandingan berturut-turut Persib tidak terkalahkan di bawah kepelatihan Luis Milla ya. Jadi ini memang faktor pelatih jelas ya, nggak bisa disangkal ya, nggak bisa disangkal. Dan jeniusnya pelatih ini Luis Milla, kenapa? Karena ingat, pondasi tim ini pemain-pemainnya bukan pilihan dia, tapi pilihan Coach Rene Alberts ya. Nah itu, kalau misalkan pelatih kan punya selera ya, makanya dia punya gerbong, itu berprestasi wajar ya. Tapi ketika pemain-pemainnya itu dalam tanda kutip ya, seadanya, bukan pilihan dia, tapi bisa mengoptimalkan, nah itu jenius saya pikir ya, jenius. Nah kita bahas pertandingan kemarin. Udahlah itu mah jelas faktor pemain Brazil ya, duo Brazil itu dominan. Kemarin asisnya dari Ciro Alves, lalu yang cetak golnya David da Silva ya. Mau dibantah apa lagi? Jadi dalam beberapa kali pertandingan ini udah pemain kunci semua ya. Dua orang ini udah nggak akan tergantikan sampai akhir musim. Nah teman-teman, yang menarik apa ya? Nah, masalah mental juga. Kemarin Ricky Kambuaya dapat kartu kuning kedua. Persib harus main 10 pemain ya. Agak kedodoran kelihatan, tapi bisa terisi tuh ya. Celah yang ditinggalkan oleh Ricky Kambuaya bisa terisi. Oh, bahkan ketika Hirose dari Borneo ya dapat kartu merah juga, jumlah pemain sama-sama 10. Nah itu Persib malah bisa dominan lagi ya. Dan lini pertahanan Persib saya pikir main cukup bagus kemarin ya, cukup bagus. Masalahnya jangan dilihat dari keserang kayak gimana nya. Kita lihat nih, Borneo sempat agak frustasi ya, karena kalau mereka main set play gagal terus, akhirnya beberapa kali mereka mencoba, bukan beberapa kali, sering banget ya, mencoba tendangan-tendangan jarak jauh ya, dan memang bagus. Bahkan dua kali nyaris ya, untung ada penjaga gawang Teja main bagus gitu ya. Oke teman-teman, gitu aja deh, singkat banget. Kalau sok dicarekan ya ku produser nyiin video ngan sakedeung. Nah jadi oh ya, ada pemain baru ya, udah pada tahu Hehanussa masuk dan sempat viral videonya. Saya nggak tahu ya video itu ngejek apa enggak, cuma dia memang ekspresif dan nggak apa-apa ya. Berikutnya apa? Oh iya, kemarin pertandingan nih teman-teman, bayangkan saya itu kemarin posisi udah di Jakarta ya. Saya sama rombongan Bobotoh Club udah akan nonton ke Pakansari, udah standby. Posisi saya kemarin siang udah di Jakarta. Bahkan beberapa temen taunya saya mengarah ke daerah puncak ya. Ke daerah puncak ya, maksudnya ke Bogor. Udah lewat tol Jagorawi gitu. Akhirnya nggak jadi pakai penonton. Banyak versi. Ada yang menyalahkan Panpel, dianggap nggak sigap ya. Karena kan venue-nya kan sempet simpang siur ya. Katanya kita mau pakai Wibawa Mukti, tapi kan akhirnya di Pakansari. Nah jadi Panpel tuh yang dianggap nggak sigap. Yang kedua, faktor ini ya. Jadi gini nih, ini agak sedikit teoritis dan akademis ya. Dalam konsep Lex Sportiva ya. Jadi Lex Sportiva ini adalah salah satu aliran dari hukum olahraga. Lex Sportiva ini berbicara tentang persinggungan hukum ya. Persinggungan hukum antara hukum nasional dengan hukum komunitas. Hukum komunitas itu law of the game-nya lah ya. Kayak statuta FIFA, lalu juga statuta PSSI ya. Itu namanya hukum komunitas ya. Jadi bukan negara yang buat, bukan pemerintah yang buat, dan nggak bisa diganggu gugat sama negara. Nah tapi ternyata untuk menyelenggarakan sepak bola profesional itu nggak cukup hukum komunitas ya.
ternyata diperlukan juga hukum negara, hukum nasional diperlukan tuh. Misalkan ya, tentang keimigrasian tuh, tentang kitas, pemain asing, pelatih asing gitu ya, itu kan harus ngurus masalah keimigrasian. Nah, komunitas PSSI, FIFA itu nggak punya aturan hukumnya. Yang punya siapa? Yang punya itu adalah negara ya. Lalu juga tentang apa? Tentang kewarganegaraan tuh, kewarganegaraan ya. Misalkan PSSI membutuhkan jasa pemain WNA nih, naturalisasi berarti kan. Tapi kan PSSI nggak punya instrumen hukumnya ya. FIFA juga nggak punya. Yang punya siapa? Yang punya adalah negara. Karena Indonesia punya Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah, begitupun juga dalam konteks perizinan. Jadi filosofinya itu seperti ini. Tidak ada sepak bola tanpa izin negara. Nah, filosofi itu kenapa bisa muncul? Karena begini. Walaupun sepak bola itu milik FIFA ya. Milik FIFA, lalu juga terintegrasi hukum dan sistemnya FIFA. Tapi sepak bola ini kan diselenggarakan kan di lapangan rumput ya. Lapangan rumput ya di tanah gitu. Nah, yang punya lapangan siapa nih? Yang punya lapangan, teritori gitu ya. Itu ya negara ya, itu negara. Makanya tidak ada sepak bola tanpa izin negara. Saya ambil contoh aja. Ada Piala Dunia ya, tahun 86 kalau nggak salah. Itu sempat dipindahkan negaranya ya. Jadi Meksiko kalau nggak salah ya. Koreksi nih di kolom komen kalau saya salah. Jadi harusnya itu bukan di Meksiko, tapi negara yang seharusnya menyelenggarakan Piala Dunia itu ada gempa kalau nggak salah. Jadi negara nggak siap, nggak berkenan, ya nggak boleh ada event di situ di negara itu gitu. Makanya pindah ke Meksiko. Nah, di Indonesia ya, tentang izin negara ini dalam sepak bola itu termanifestasi atau terejawantahkan dalam konsep yang namanya izin keramaian ya. Jadi kalau Anda mau mengadakan event-event besar ya dan mengundang massa kayak musik, pameran, eksibisi apalagi sepak bola profesional, itu Anda harus mengantongi yang namanya izin keramaian dari pihak kepolisian. Dan hasil analisis ya, analisis mungkin dari intel segala macam kepolisian kemarin memutuskan bahwa pertandingan dimajukan jadi sore dan tanpa penonton. Ya bisa apa lagi kalau syaratnya seperti itu gitu ya. Jadi kudu diturutan. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi dalam hal ini walaupun saya kemarin posisi udah di sekitaran Jabodetabek ya bersama teman-teman dari Bobotoh Club, tapi ya gimana lagi, marah enggak, ya kesel iya ya, karena kan biaya udah keluar, tapi udah nggak apa-apa lah gitu lah. Udah 8 menit nggak apa-apa lah. Oke teman-teman, saya olahraga dulu ya. Selamat hari Jumat, jangan lupa Jumatan.